Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tukang Bangunan Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips dan cara memasang wall molding, dan sekaligus di sini saya akan makeover ruang tengah. Untuk langkah pertama, di sini saya ambil jarak dari ujung tembok atau ujung dinding, dan saya ambil jarak dari atas lantai seperti ini sebagai jaraknya ya. Di sini saya mencoba diskusi kepada tuan rumah. Di pinggir agak kecil, agak besar juga. Ini mau masuk di dalam kotak atau di luar? Itu sembarang ya, nanti dipindahkan tempatnya kalau memang dia kena itu. Bisa di dalam kotak ya? Sembarang. Jadi kalau 3 bisa juga di bawahnya 3 dia atau? Iya. Ikuti yang di atas. Setelah diskusi, saya kembali ukur dan samakan untuk bagian ujung kanan dan kirinya agar serasi antara jarak kiri dan kanan. Oke, kemudian di sini saya pasang paku ya untuk menarik talinya. Di sini karena saya kerja sendirian, jadi saya pasang paku seperti ini. Di sini saya menggunakan tali untuk pewarnanya. Saya menggunakan baterai bekas ya teman-teman. Untuk penggaris ini cara cepat saya untuk memasang wall molding. Kemudian saya ukur dari jarak garis bawah untuk kotak bawahnya ini ya teman-teman. Kemudian jarak antara kotak bawah dan garis tengah, dan langsung ke garis atau kotak atas. Kemudian saya kembali pasang paku seperti ini. Tarik dan dijepret ya. Oke, sudah terlihat garisnya teman-teman seperti ini. Untuk teman-teman bisa coba ketika kerja sendirian atau berdua, boleh. Ini cara cepat ya, tidak pakai penggaris. Kalau menurut saya menggunakan penggaris lama ya. Itu sih menurut saya. Entah buat teman-teman. Tapi di sini saya lebih nyaman menggunakan ini. Setelah selesai, kemudian saya tarik garis atau meteran untuk mengukur tinggi dari garis kotak bawah ke atas seperti ini. Kemudian kita tarik lagi tali seperti sebelumnya, kita garis untuk atasnya. Kita buat garis untuk di atas ya teman-teman. Untuk teman-teman sendiri bisa praktekkan dengan cara ini kalau ingin masang molding ya. Di sini saya kerja pelan-pelan saja, tidak buru-buru, agar hasilnya lurus, rapi, dan simetris. Karena jika kita kerja pelan, rapi, dan santai, itu hasilnya juga akan memuaskan. Selain memuaskan bagi kita sendiri yang bekerja, juga bisa memuaskan untuk tuan rumah. Oke, setelah membuat garis atas bawah, sekarang kita garis untuk samping. Di sini saya menggunakan tali. Di sini saya lot ya.
biar lurus karena temboknya sedikit bengkok. Untuk bagian pinggir seperti ini ya lebih baik di lot ya teman-teman. Jika teman-teman punya laser, tapi di sini saya pakai cara manual saja. Karena saya tidak punya laser, jadi saya pakai ini aja ya teman-teman. Oke, di sini saya lot untuk bagian kirinya ya. Setelah itu saya ukur untuk kotak bagian samping. Dan samping kirinya juga saya ukur jadi dengan jarak 10 cm antar kotak. Ketika sudah diukur samping kiri dan kanan, untuk tengahnya jadi mengikut saja untuk tengahnya. Ini setelah saya ukur bagian atas ya, lalu saya ukur bagian bawah. Ketika sudah diukur bagian atas dan bawah, sudah disamakan jaraknya, lalu kita buat garis lagi ya teman-teman, seperti yang sebelumnya. Kita garis untuk ukuran kotak samping. Setelah kita buat garis seperti ini, kita geser lagi ke jarak 10 cm agar bisa membentuk kotak bagian tengah. Untuk bagian samping, kotak bagian samping ini ukurannya 60 cm, sedangkan untuk bagian tengah itu 123 meter. Ini sesuai permintaan atau sesuai diskusi tadi kepada tuan rumah, karena sesuatu yang didiskusikan itu atau dimusyawarahkan kepada tuan rumah akan bisa memuaskan perasaannya, hatinya, supaya tuan rumah juga senang ya. Di sini saya mengikuti kemauan atau keinginan sesuai requestnya tuan rumah. Oke, setelah kita garis seperti ini, lalu kita lanjut lagi di bagian tengahnya sama seperti tadi ya, di jarak 10 cm nya, agar bisa membentuk bagian kotak tengahnya. Di sini tidak perlu di lot lagi ya, karena sudah di samping kiri kanannya sudah di lot, jadi tinggal mengikut antara jarak atas dan jarak bawah. Jadi kita tinggal sesuaikan saja, tinggal tarik seperti ini. Setelah itu kita getok-getok seperti ini, kita palu seperti ini teman-teman, agar nantinya glass molding bisa dapat merekat kuat pada dinding. Apalagi ini dinding sudah dicat ya. Jika dinding masih acian atau pelamiran juga perlu ya, kecuali dinding masih dalam bentuk plesteran kasar. Kenapa perlu seperti ini, digetok-getok, dipalu, dicacatin seperti ini, agar nantinya lem bisa dapat merekat kuat pada dinding, tidak mudah lepas atau tidak lepas ya. Kita pukul semua di dalam kotaknya, atas bawah,
jangan sampai ada yang terlewat. Setelah itu nanti kita lanjut ke pemotongan les moldingnya. Buat teman-teman, jika nonton video ini dari awal sampai akhir, saya yakin teman-teman pasti akan bisa pasang sendiri. Oke, di sini kita lanjut untuk pemotongannya. Di sini kita potong miring seperti ini ya. Untuk les moldingnya ini saya menggunakan les molding yang berukuran 5 cm. Untuk lebarnya untuk lebarnya 5 cm, panjangnya sendiri 2 meter. Untuk prosteknya atau potong kemiringannya, di sini saya potong prostek 5,5 cm, artinya lebih setengah senti dari ukuran lebar molding itu sendiri. Potong miring seperti ini ya teman-teman. Ini untuk membentuk sudutnya. Ini caranya seperti ini. Diukur dulu dari pinggir, digaris, lalu dipotong seperti ini. Potong miring. Setelah itu kita ukur sesuai ukurannya masing-masing ya. Kita potong sesuai ukurannya masing-masing. Lalu di sini kita potong dulu seperti ini. Ini cara saya ya untuk membuat prostek bagian yang berlebih seperti ini. Kita potong dulu rata seperti ini. Jika teman-teman punya alatnya, alat sikunya, boleh dipakai, tapi saya pakai cara manual. Saya kerja sesuai dengan kenyamanan saya ya. Jika teman-teman baru memulai, alatnya masih terbatas, udah ikutin aja seperti ini. Kita potong lagi miring seperti ini. Saya yakin teman-teman pasti akan bisa. Untuk bagian atasnya di sini saya sudah pasang ya. Di sini saya sudah pasang untuk bagian atasnya. Di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara memasang untuk bagian bawahnya, karena tempatnya tinggi di bagian atas, jadi kemarin nggak sempat. Jadi hari ini saya sempatkan buat berbagi kepada teman-teman cara memasang les molding dan merapikan sampai finishingnya. Karena di sini tempatnya pendek ya, jadi untuk berbagi kepada teman-teman lebih mudah. Oke, ini diketuk-ketuk bagian dalam kotaknya ya, dalam garis. Ini sudah dipotong semua les moldingnya sesuai ukuran masing-masing. Lalu kita buat adonannya dulu, adonan dempulnya sebagai lem perekatnya antara molding. Di sini buatnya sedikit-sedikit saja ya teman, karena sesuai kebutuhan. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya cepat keras. Karena lem kornis tidak butuh waktu lama, dia akan cepat keras. Di sini tanpa campuran ya, karena lem kornis itu sudah 3-in-1 ya. Artinya sudah ada campur lemnya dan intinya 3-in-1 lah. Oke, di sini saya ambil les molding yang akan saya pasang. Di sini dilumuri atau ditaruhkan dulu
yang kornisnya seperti ini ya, digeser seperti ini. Intinya kita kerja pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Di sini saya pasang untuk bagian atasnya dulu atau yang bagian berdirinya dulu ya teman-teman. Sepanjang kotak ini saya akan pasang dulu untuk bagian yang berdirinya ini dulu. Untuk proses bagian atas juga itu sama ya prosesnya. Saya pasang untuk bagian yang panjang yang berdiri dulu, lalu saya pasang bagian atasnya. Seperti ini teman-teman, perhatikan. Untuk teman-teman yang ingin atau baru belajar itu, jika nontonnya dari awal sampai akhir tidak di skip-skip, saya yakin setelah nonton pasti akan bisa memasang molding sendiri. Untuk di daerah saya di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, saya sendiri memasang molding kewalahan ya, saking banyaknya orderan, karena masih minim atau masih sedikit tukang yang bisa masang molding. Untuk di sini setelah dipasang bagian yang berdiri, kita rapikan menggunakan kepi kecil, scrap kecil ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai yang besar juga boleh, tapi di sini saya lebih nyaman pakai yang kecil seperti ini karena mudah digenggam. Artinya lebih mini ya, lebih diputar-putar gampang. Kita rapikan bagian pinggir-pinggir, kita dempul, kita tutup semuanya sampai tidak ada celah atau lubang sedikit pun. Intinya buat teman-teman yang ingin kerja seperti ini tidak perlu buru-buru. Yang terpenting itu hasilnya rapi, tidak mengecewakan pelanggan ya. Jika kita mengecewakan pelanggan, yakin pelanggan tidak akan mempromosikan kita kepada teman-teman, keluarga, atau kerabatnya, kepada saudara-saudaranya. Itulah kuncinya ya teman-teman, buat kita pekerja seperti ini, buat kita para tukang, para seniman. Setelah didempul kiri dan kanannya, kita bersihkan menggunakan kuas seperti ini. Kita bersihkan sisa-sisa dempulan yang ada di tembok, yang ada di bagian les moldingnya, agar nantinya jika di finishing tidak terlihat benjolan-benjolan bekas lem ya, bekas kornis atau bekas dempulan. Seperti ini teman-teman boleh lihat, boleh perhatikan. Setelah ini langsung praktekkan ya. Saya yakin teman-teman pasti langsung akhir. Jika nontonnya dari awal sampai akhir, tidak di skip, pasti tidak akan ketinggalan step by stepnya. Oke, setelah dikuas seperti ini untuk semuanya, kita pasang bagian atasnya dulu. Di sini karena kurang pas saya ganti. Di sini itu teman-teman boleh lihat ya, bagian sudutnya rapat, tidak ada celah. Artinya pemotongan itu sesuai dengan ukuran ya. Untuk prosteknya juga, potongan kemiringannya. Jadi teman-teman, untuk ukuran yang 5 cm seperti ini, potongannya itu 5,5 cm. Setelah dilumur seperti ini, seperti tadi, kita tempel. Ini kita kasih rata dulu agar seimbang antara sudutnya.
dan ketinggian moldingnya. Sama seperti tadi ya, kita dempul dulu. Ini jika kita lama mendempulnya, apalagi adonan masih banyak, pasti akan cepat keras. Jadi manfaatkan adonan agar tidak banyak terbuang ya teman-teman. Setelah didempul atasnya, bagian bawahnya juga didempul agar tidak ada celah seperti ini, agar tidak ada celah ya. Agar hasilnya rapi. Di bagian garis-garis kita bersihkan bekas dempulan, sisa-sisa dempulan. Bagian sudut kita tutupi, kita dempul, kita bentuk. Kita bentuk seperti ini, kita rapikan ya teman-teman. Kuncinya jika ingin rapi, jangan dibiarkan sampai kering, betul-betul kering ya. Usahakan dempulan itu masih setengah kering, lalu digosok menggunakan kuas. Setelah itu diamplas ya. Nanti saya akan memberikan contohnya lagi cara mengamplasnya. Karena jika adonan sudah kering melengket di les itu sangat susah ya. Sangat susah untuk les dibentuk atau dirapikan. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang seperti ini, ingin memasang molding, jangan sampai kering ya. Lalu kita pasang dulu bagian bawahnya ya, untuk menghabiskan dempulan atau lem kornisnya. Kalau ada yang masih mengganjal, kita iris menggunakan cutter ya. Kita iris tipis-tipis, kita rapatkan seperti ini teman-teman. Intinya jangan buru-buru kerja seperti ini ya. Pekerjaan seperti ini tidak bisa diburu, tidak bisa cepat. Jika ingin hasilnya itu rapi, oke, kita lumuri lagi seperti sebelumnya. Intinya santai saja kerja seperti ini. Yang penting hasilnya memuaskan. Kita pasang, kita tekan-tekan, kita samakan antar sudutnya. Jangan sampai ada yang mengumpal bagian pinggir. Setelah itu kita bersihkan dulu yang bagian atas ya, karena sudah setengah kering. Karena kebetulan kornis yang saya bawa ini, yang saya pakai itu cepat sekali kering ya. Itu faktor karena udah lama atau stok lama ya dari gudang, dari toko. Makanya hanya beberapa menit saja dia udah kering. Jika kornisnya masih bagus itu kadang 10 menit ya masih bagus ya, masih nggak cepat kering. Oke, di sini kita tarik-tarik menggunakan scrub stainless ya. Di sini saya tarik-tarik menggunakan scrub stainless, membersihkan bagian-bagian yang tersisa di tembok, di bagian les. Kita buat sudutnya seestetik mungkin ya.
Jangan sampai sudutnya berlubang atau tidak estetik hasilnya. Nantinya juga hasilnya akan tidak memuaskan. Setelah itu kita amplas ya untuk bagian sudutnya biar halus, biar tidak ada yang tertinggal gumpalan-gumpalan dari sisa dempulan ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita lipat bagian amplasnya, kita lipat, lalu kita gosok bagian sudutnya glass molding. Untuk cara ini atau step ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kerapian agar hasilnya itu bisa memuaskan pelanggan, dan nantinya pelanggan puas bisa merekomendasikan kita kepada teman-temannya, kepada keluarga, saudara-saudara, dan nantinya kita juga akan banyak job. Untuk saya pribadi, alhamdulillah promosi saya itu dari pelanggan ya. Promosi dari pelanggan untuk saudara-saudaranya, teman-temannya. Dan saya untuk promosi online itu jarang dapat ya teman-teman, karena susah percaya pelanggan jika untuk di daerah saya itu kalau promosi di online tuh pelanggan kurang percaya kalau tidak lihat hasil kerja kita sendiri, tidak lihat hasil kerja kita langsung ya. Intinya di sini pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan buru-buru. Apalagi buat teman-teman pemula, intinya cari nama dulu. Seperti itulah yang saya lakukan, cari nama dulu supaya agar lancar pekerjaannya, supaya nanti direkomendasikan dari pelanggan ke saudara-saudara, tetangga, teman-teman. Intinya seperti itu. Ini bolak-balik ya, perbaiki sudut. Intinya di sini butuh kesabaran ya teman-teman, butuh ketelitian juga ya. Dan ini hasilnya untuk bagian sudut. Kita harus pelan-pelan supaya rapi seperti ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman lihat sendiri. Di sini saya kerja sudah 2 hari ya. 2 hari di sini, sisa kita finishing semua. Kita rubah warna catnya ya, dari warna hijau ke warna putih. Di sini teman-teman perhatikan ya hasilnya. Oke, kita lanjut ke pengecatan ya teman-teman. Kita rubah semua warnanya menjadi warna putih. Kita makeover ya ruang tengahnya biar cantik seperti dindingnya rumah sultan ya, supaya wah gitu. Dan inilah hasilnya ya teman-teman, dari hasil makeover ruang tengah dan merubah warna dari warna hijau ke warna putih. Oke, sekian dulu dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula, buat saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Tukang Bangunan Channel.